Badan Usaha milik Kalurahan Banyuraden Banyugotro Rumpoko, bekerja sama dengan PT Bumi Indah Bersemi, dirikan tempat pengolahan sampah di Pasar Telogorejo Banyuraden Gamping Sleman. Sudarisman Lurah Banyuraden melobi PT Bumi Indah Bersemi untuk bekerja sama dengan badan usaha milik Kalurahan mendirikan pengolahan sampah di lingkungan Pasar Telogorejo. Usaha ini bertujuan untuk pengelolaan sampah di wilayah Banyuraden berjalan efektif dan berkelanjutan. Lutfi Nuryono, Direktur Badan Usaha milik Kalurahan Banyuraden Banyugotro Rumpoko menjelaskan, pengolahan sampah ini menggunakan mesin pengolahan dengan sistem thermal decomposer, artinya tanpa BBM dan bahan bakar, serta ramah lingkungan. Rabu pagi tanggal 7 Mei tahun 2025, tempat pengolahan sampah di Pasar Telogorejo Banyuraden dibuka dan diresmikan pengoperasiannya oleh Tamzis Sarwana Panewu Gamping. Hadir dalam peresmian pengolahan sampah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Panewu Gamping, Lurah dan Pamong Kalurahan Banyuraden, Direktur PT Bumi Indah Bersemi dan anggotanya, Direktur Bungkal, DLH Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, DLH dan Lurah Kabupaten Klaten, Lurah dari Kulon Progo, pimpinan perguruan tinggi yang ada di wilayah Banyuraden, Lembaga Kalurahan Banyuraden, Ketua Forkom Kapanewon Gamping, Puskesmas Gamping 2, KUA, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan tamu undangan. Dalam sambutannya Sudarisman menyampaikan, kami memutuskan bersama-sama tidak sebentar Pak Panewu, Pak Dinas BMK, karena sudah 2 tahunan itu kita mengkaji, mempelajari bagaimana kerja alat, bagaimana dampak terhadap lingkungan. Tentu saja kami sangat hati-hati dalam melangkah kegiatan ini. Tentu saja setelah berembuk dengan baik BPK, Pamong, masyarakat, akhirnya kami memutuskan untuk melangkah kerjasama lewat Bungkal Banyugotro Rumpoko, Bungkal Banyuraden dengan PT BIB ini untuk pengolahan sampah, yang mana pada awal ini khusus di lingkungan Pasar Telogorejo, yang mana lingkungan pasar ini sampahnya selama ini kesulitan, membuang saja kesulitan. Dari dinas mau jadwal membuang aja tidak tentu, kadang 3 minggu, sebulan belum diambil. Akhirnya kita dengan bersusah payah mengatasi tumpuan sampah, sehingga kesulitan ini dengan adanya alat yang hari ini kita launching, semoga nanti bisa mengatasi masalah semua ini, dan nantinya harapan kami berkembang ke seluruh masyarakat Banyuraden dan sekitarnya untuk bisa membuang atau mengolah sampah dengan mesin sistem thermal ini, karena tadi sampaikan kecanggihan alat ini sudah sangat teruji dari berbagai instansi, baik dari kesehatan maupun studi kelayakan, yang tentu saja sebelum dioperasikan teman-teman dari PT BIB sangat teliti karena hubungannya dengan kesehatan, lingkungan, dan juga dampak-dampak yang lain. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Direktur PT BIB dan seluruh rekan, dan juga semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama Direktur Bungkal dan seluruh pengurus, yang mana kegiatan ini sudah bisa berlangsung. Launching perdana sistem thermal decomposer pemusnah sampah tanpa asap yang pertama kali di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Darisman dan Pak. Seperti kita ketahui saat ini Indonesia sedang darurat sampah. Insya Allah
Dengan sistem thermal decomposer pemusnah sampah tanpa asap ini, maka kami bisa menyelesaikan solusi darurat sampah dengan tepat, cepat, ramah lingkungan, zero waste, dan aman bagi kesehatan. Karena ini merupakan dasar pemikiran kami, dasar awal pemikiran kami untuk membuat sistem thermal decomposer ini. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali keunggulan-keunggulan dari sistem thermal decomposer pemusnah sampah tanpa asap ini. Yang pertama-tama, pembakaran sampah atau pemusnahan sampah dengan pembakaran tidak dilakukan dengan api, tetapi dengan sistem thermal atau dengan panas dari bara yang terbentuk dari sampah itu sendiri. Jadi tanpa api, tanpa BBM, tanpa chip kayu. Seandainya itu menggunakan bahan bakar hanya di saat awal sebagai pemicu saja. Jadi sistem thermal decomposer ini dia tidak akan berhenti selama sampah dimasukkan, selama tidak dimatikan. Dia selama seminggu, 2 minggu geber terus. Sampah tidak, sistem thermal decomposer ini tidak akan mati sebelum memang dimatikan. Jadi itu kelebihannya. Tentu saja ini sangat menghemat biaya bahan bakar. Kemudian keunggulan yang kedua, sistem thermal ini berlangsung dengan suhu yang rendah, di bawah 100 derajat Celcius, yang tentu saja aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, karena tidak akan terbentuk dioksin dan furan. Kita tahu bahwa dioksin dan furan ini akan terbentuk pada suhu pembakaran sampah di atas 200 derajat Celcius. Dan itu biasa terjadi pada insenerator lain. Pembakaran sampah biasanya minimal di atas 800 derajat Celcius. Dipastikan insenerator pasti akan terbentuk dioksin dan furan. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa sistem thermal ini ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Kami mengapresiasi, menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Pak Lurah Banyuraden yang bersama dengan Bumkal Banyuraden telah melakukan kerjasama kolaborasi dengan PT DIG dalam rangka pengelolaan sampah yang ada di Banyuraden ini. Dan ini tentu sebuah langkah yang strategis berangkat dari problematika permasalahan persampahan yang ada di DIY, di Sleman, di Banyuraden pada khususnya, di mana setelah TPA Piungan itu ditutup permanen, sampah itu menjadi permasalahan yang serius dan sehingga di Kabupaten Sleman sendiri berbagai macam upaya telah dilakukan dengan telah membuat berbagai macam tempat pengelolaan sampah di beberapa tempat, tapi tentu itu belum bisa menyelesaikan secara keseluruhan, sehingga dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak, baik itu oleh pemerintah, swasta, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah masyarakat. Makanya sejak dulu dari Pemda selalu mengajak kepada masyarakat bagaimana bisa mengelola sampah yang ada di rumah tangga masing-masing itu dengan baik, sehingga tidak semua sampah itu tidak semua sampah itu harus dibawa ke TPA atau TPS. Nah, ketika itu bisa dilakukan penyelesaian di tingkat rumah tangga atau di tingkat RT, itu otomatis nanti akan bisa mengurangi timbunan sampah yang ada di depo lebih atasnya. Nah, salah satu yang telah dilakukan oleh Pak Lurah Banyuraden ini tentu sebuah
langkah yang bagus di mana terkait dengan pengelolaan sampah ini dengan menggunakan model kerjasama dengan PT BIP dan dengan berbagai macam keunggulan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ratna dari PT BIP. Karena ini untuk model kerjasama seperti ini, mungkin kalau nanti ini bisa berhasil dengan baik, terutama dari sisi pengelolaannya, baik itu dari prosesnya, kemudian dampaknya itu nanti bisa lebih bagus, tentu tidak menutup kemungkinan bisa diaplikasikan, diadopsi di level yang sejenis di kaluran-kaluran yang lain, baik itu untuk pengelolaan sampah yang di pasar maupun yang di masyarakat. Karena dengan biaya yang tidak terlalu besar, karena kadang ketika kelurahan itu harus melakukan pengelolaan sampah mandiri, itu biasanya problemnya ada di masalah pendanaan, karena pengadaan alatnya tidak murah kan itu. Nah, ketika dengan model kerjasama seperti ini, alat tidak beli dengan model nanti ada sharing atau profit sharing, tentu ini nanti bisa lebih hemat, modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Kelurahan atau desa paling nanti hanya tinggal menyiapkan tempat, kemudian lahannya, bangunannya, kemudian tenaganya, atau mungkin fasilitas yang lain. Tapi biaya terbesar yang kadang ada di alat itu nanti sudah bisa terkurangi. Nah, ini tentu ketika ini nanti bisa berhasil dengan baik itu dalam prosesnya maupun nanti hasilnya, tentu bisa kita tawarkan untuk nanti bisa diterapkan pada pasar desa yang lain atau kelurahan yang lain, artinya pengelolaan yang di skup desa. Sehingga nanti kalau nanti di semua desa, di semua kelurahan itu punya seperti ini, bahkan bisa dengan kapasitas yang lebih besar lagi, beban dari pemerintah kabupaten dalam menyediakan tempat pengelolaan sampah itu bisa menjadi lebih ringan, dan artinya nanti yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat, oleh kelurahan, itu baru ditangani oleh kabupaten.